tanda-tanda zaman. Yesus tadi memarahi orang Farisi lagi ya, menyebut lagi kata-kata yang sudah sering disebut, hai orang munafik, kalian bisa menilai, lihatlah gelagat bumi dan langit dan seterusnya, kapan hujan datang, tetapi kau tidak bisa memutuskan dan kau sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang ada di hadapanmu. Memang untuk melihat tanda-tanda zaman perlu itu suatu keterbukaan. Dan di sini mereka tidak melihat bahwa Mesias itu tanda zaman. Itulah yang akhirnya dikatakan oleh Tuhan, kalian munafik. Sudah di situ pun Mesias, kalian tidak mengakuinya atau pura-pura tahu, tak tahu gitulah. Jadi memang kalau zaman sekarang banyak kali orang meramalkan kapan hari kiamat ya, karena ada tanda-tandanya. Sudah berapa kali diramalkan tahun 2000 akan kiamat, tak jadi, sial kali. Tahun 2012 sampai ada filmnya, tak jadi. Karena memang kalau kita lihat dalam Injil akan ada terjadi gempa bumi dan seterusnya, akan ada bangsa melawan bangsa, pertentangan ini, maka banyak orang mulai ini tanda zaman akan terjadi hari kiamat. Jadi adalah satu, kita katakanlah dulu pemimpin agama membahas ini dengan umatnya. Tanda-tanda zaman, lihatlah, COVID sudah datang, tsunami ada, perang di sana, itu luar biasa. Ini pasti sudah dekat. Lantas ditanyalah, sekiranya tinggal 4 minggu lagi bahwa kalian atau kita akan lenyap dari bumi ini, terjadi hari kiamat, apa yang kalian buat? Ada seorang bapak berdiri dari belakang, saya terus teranglah akan bermisi mewartakan kabar tentang Yesus kemana-mana selama 4 minggu itu. Luar biasa. Yang kedua, seorang bapak lagi berdiri, kalau saya terus terang saya akan berdamai dengan semua orang selama 4 minggu itu, akan saya ramah kepada anak-anakku, kepada semua orang yang ada, saya akan mencoba selalu senyum yang 4 minggu lagi. Dia dari seorang ibu berdiri, hebat ini seorang ibu, agak kurus dia, lebih tua dari yang sebenarnya, tapi dia cukup kaya rupanya. Apa yang saya buat ialah 4 minggu kan cepat itu, tapi supaya 4 minggu itu menjadi lama sekali, saya akan membawa mertuaku perempuan keliling Indonesia kemana-mana selama 4 minggu itu, dan pasti kurasakan itulah hari-hari yang paling panjang di dunia ini, karena aku sama sekali tidak suka kepada mertuaku yang selalu membentak aku, katanya kan. Jadi 4 minggu menjadi panjang, sial kali. Inilah penafsiran meramalkan bagaimanakah masa yang akan datang. Banyak orang, nah inilah yang terjadi, dan ada tidak kritis. Kalau yang tadi 2 orang itu kalau sekiranya baiklah kan, tapi ada seorang ibu pula, daripada kurasa itu cepat supaya lama. Nah ini pada hari ini memang sebagai kultur atau agrikultur lah, pertanian, orang Israel itu atau bangsa pada waktu itu ya pandai mereka melihat kapan bisa menanam, kapan udara baik dan seterusnya. Mereka lihat, oh ini pasti nanti akan hujan, ini akan kering, mereka tahu. Dan pada umumnya juga di kampung seperti itu ya tahu. Apalagi zaman sekarang ya bisa diramalkan akan hujan kah, akan ada tsunami kah, akan ada gempa bumi. Sebelumnya sudah diramalkan akan meletus gunung Sinabung, sudah diramalkan dan seterusnya. Makin pandai orang. Tetapi yang terjadi ialah memang manusia pandai membaca tanda-tanda alam itu, tapi membaca yang spiritual, yang rohani tidak pandai dan atau tidak mau. Dan itulah tadi Yesus kan, dia sebenarnya sudah berkhotbah dari mana, sudah membuat tanda keajaiban, dan memang dalam kitab suci pun sudah diramalkan, sudah ada ramalan-ramalan, sudah mereka tahu ada tanda-tanda akan datang penyelamat dan Mesias. Tapi mereka itu sama sekali tidak mau membuka hatinya. Mungkin
seperti pura-pura tak tahu bahwa yang datang ini adalah penyelamat atau memang sama sekali tertutup hatinya. Itulah perbandingan yang diberikan tadi. Perbandingan juga tadi diberikan tentang dua orang yang berlawanan mau menghadap penguasa. Sebenarnya yang dua orang ini sudah tahu kalau dibawa kepada penguasa perkaranya mereka akan sama-sama hancur. Sudah tahu mereka melihat tanda-tanda itu. Karena itu kalian jangan sampai begitu. Lebih baik berdamai karena kalau tidak kalian akan hancur. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, apa yang ingin diingatkan oleh Tuhan, kita lihat juga Paus Fransiskus ya, melihat COVID yang terjadi sekarang. Sebenarnya ini tanda-tanda zaman juga. Ada orang yang mengatakan ini adalah kutukan Allah dan hanya datang kepada orang yang pokoknya yang tidak percaya kepada Allah tertentu. Ketika Paus dikatakan sakit kan, terus ada yang menuduh memang mereka itu kafir dan pasti kena COVID. Ada. Karena kesitulah mereka. Dan siapa yang kena COVID itu karena dia begini-begini, dia buatlah kan, kutukan dibuatnya kan. Paus Fransiskus melihat mungkin ini COVID terjadi, itu adalah suatu reaksi dari alam. Mari kita bertobat, refleksi. Keluarlah ensiklik tentang Amazon, bagaimana memelihara alam. Karena mengapa sampai terjadi banyak begini, pasti ini reaksi alam yang sudah kita eksploitasi sangat banyak. Pertobatan. Atau ketika tanda-tanda zaman itu dia lihat perang, pembunuhan. Sekarang saja hari ini luar biasa perang, padahal negara-negara kecil Azerbaijan dengan negara Armenia berbatasan, kecilnya penduduknya pun tak sampai 1 juta, berperang mati-matian dengan tank-tank dan seterusnya, entah untuk apa. Dan ada juga mengatakan kami tidak akan mundur sampai tanah itu kami ambil. Oh begitulah semua kan, apa ini? Akhirnya kita tahu, keluarlah apa yang surat pos kita itu Fratelli Tutti yang sudah dibacakan oleh suster ini dalam warta berita ya. Semua saudara. Sampai juga di Arab, di Emirat Arab itu sangat disambut dan sangat didukung, dan malahan mereka sama-sama mengeluarkan dari Vatikan Fratelli Tutti, semua kita bersaudara. Jadi tanda-tanda zaman itu bagus kalau kita lihat itu dengan kritis, artinya dibawa menjadi positif. Ada yang malahan menggunakan mampus kau memang dapat datang COVID biar mati kalian yang tidak percaya kepada ini. Wah, inilah yang sudah salah melihat itu. Dan pada hari ini para bapak dan ibu, tanda-tanda zaman sudah ada di depan kita yang seperti tadi sudah saya katakan juga, bagaimana teknologi begitu tinggi. Bagaimanakah kita menyikapi ini? Pertama memang kita harus kritis. Menerima, tapi selalu harus melihat itu, apakah ini bisa benar ataukah ini salah. Disitulah sebenarnya sikap yang dimaksud oleh Yesus ini. Lihatlah, teknologi itu bagus sekali, tapi apakah memang itu harus kita gunakan dengan bagaimana supaya rohani dan jasmani kita akhirnya tetap itu tertuju kepada cinta kasih Allah. Banyak tanda-tanda. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita kan, sebenarnya tanda-tanda itu sudah diberikan. Ada orang menasehati, si istri menasehati suami dan seterusnya kan, itu tanda-tanda sebenarnya. Jangan kau begitu, jangan kau mabuk-mabukan, itu tanda. Tapi ada orang yang tidak menanggapi. Seperti ada yang bercerita rupanya kan, ada kawannya yang bapak-bapak lah ini, kau jangan gitulah kau, katanya sama kawannya ini. Ingat, kadang-kadang tanda-tanda itu, tanda Tuhan itu diberikan oleh istri, dia menasehati kita. Dan itu tanda harus kau dengar. Si suami itu mengatakan, tak masuk akalku, masa Tuhan mengatakan dari istriku yang kurang ajar itu, enggak lah. Katanya kan, tertutuplah. Padahal mungkin benar yang dikatakan kan. Disinilah tanda-tanda itu bukan harus hebat dari langit, dari apa, bisa saja. Tanda kita flu sedikit. Wah, ini sebenarnya kan, bertobatlah kau. Jangan terlalu makan banyak kau makan PPK. Atau mulai kita, itu semua tanda.
Gunakanlah tanda-tanda ini untuk kebaikan. Apapun itu, agar kebaikan kita ialah makin kita cinta kepada Allah, makin cinta kepada sesama. Barulah tanda itu berfungsi untuk kita. Amin.